Halo netizen, kembali lagi nih sama kita di Eating Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita pastinya akan membahas topik yang lebih menarik, jauh lebih menarik mungkin dari video sebelumnya. Dan pasti kita akan kedatangan narasumber yang gak kalah kece dari sebelum-sebelumnya. So, tanpa berlama-lama kita kenalan yuk langsung sama narasumbernya. Silakan Kak. Halo guys, aku Sania, aku influencer healthy lifestyle. Hari ini aku mau podcast sama Kak Naura di Eating. Yeay, asik. Pas banget ya kita mau ngomongin tentang healthy lifestyle related to that issue sebenarnya. Jadi pas banget, berhubung kita sedang memasuki bulan suci Ramadan, kita mau membahas nih soal isu yang mungkin aku bilangnya dua belah mata pisau nih Kak. Bisa jadi iya tercapai, bisa jadi enggak, yaitu berat badan. Puasa, kita kan identik nih sama menahan lapar dan haus, pastinya mau nggak mau ada impact lah ya kepada tubuh kita gitu. Nah sebenarnya nih Kak, kalau misalnya kita puasa atau menjadikan Ramadan ini itu sebagai waktu untuk kita melakukan diet gitu ya, atau penurunan berat badan, kira-kira pas nggak sih? Kalaupun iya, kenapa ya? Kalau menurut aku, kalau kita mau nurunin berat badan di bulan puasa ini, menurut aku tuh hal yang tepat banget. Karena selain kalau buat kita yang agama muslim kan itu kewajiban ya, tapi ibaratnya kayak sambil menyelam minum air. Nah jadinya bisa ibaratnya kayak ngontrol nafsu makan juga kalau menurut aku gitu. Jadi pas banget kalau kita mau puasa sekalian mau program nurunin berat badan. Jadi benar momen yang tepat ya. Kenapa sih Kak? Apakah ada momennya karena jangka waktunya berkelanjutan atau karena period jamnya? Sebenarnya apa yang membuat itu menjadi momen yang tepat gitu ya untuk kita diet secara bersamaan gitu? Ya balik lagi karena kan itu suatu kewajiban ya. Ibaratnya ya kita dapat pahala, itu sebuah kewajiban. Jadi mau nggak mau ngelakuinnya. Dan banyak banget di luar sana orang yang gagal untuk nurunin berat badan tuh mostly karena kayak Kak aku nggak bisa nahan lapar gitu, Kak aku nggak bisa nahan nafsu makan aku gitu loh. Nah di puasa ini sebenarnya kan ya karena benar kita kan sebagai muslim juga ngejalanin itu sebuah kewajiban, jadi kan mau tidak mau kan, makanya momennya tuh pas tepat banget gitu. Jadi kayak motivasinya itu udah numpuk-numpuk ya, udah makin kuat lagi nih karena momennya pas, sekalian ibadah, sekalian ada motif tertentu. Dan selipin dikit gitu ya. Selipin dikit momennya itu motifnya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin tips dan trik diet selama ya outside dari Ramadan lah ya, dari Holy Ramadan tuh banyak banget. Tapi Kak, sebenarnya ada nggak sih kalau dari Kakak tips atau cara mungkin mudahnya cara untuk menurunkan berat badan yang sehat dan aman kalau kita ngelakuinnya di bulan Ramadan? Tips dari aku pastinya ya satu, pola makannya dijaga. Karena kan kalau kita lagi Ramadan kayak gini, sebenarnya cobaannya itu bukan di pas sahur apa itu. Kalau sahur tuh lebih biasanya kalau aku kayak ya udahlah menunya yang pasrah-pasrah aja yang gampang gitu kan. Cuman sebenarnya cobaannya itu pas buka puasa ya kan, karena kita disediain sama gorengan, sama yang manis-manis. Berburu takjil itu benar-benar ya. Berburu takjil. Jadi biasanya tuh godaannya kayak kita nih pas sahur tuh kayak mikir udah pas buka gue yakin bisa nih tetap jaga ngontrol makanan dia, pola makannya. Cuman ternyata tiba-tiba nanti jangankan dari kitanya, kadang dari orang terdekat tiba-tiba ini gue bawain gorengan ngajakin gitu. Ya Aduh lagi diet nih. Cuma karena kita lapar seharian jadinya malah yaudah deh makan gorengan aja deh, diet kan mulai besok biasanya kayak gitu. Jadi emang tipsnya ya pasti kita harus ngontrol pola makan. Dan emang harus kayak harus punya motivasi sih menurut aku. Kalau aku biasanya yang relate kalau misalkan kita lagi diet pas bulan puasa, motivasi yang relate adalah nantinya pas lebaran nih pasti kita ketemu sama keluarga besar ya kan, pasti pertanyaan nightmare gitu lah untuk komenan yang ditakuti. Itu bukan kayak sama deh, ini aku sama apa Kak kayak sama deh. Nanti tiba-tiba gini kok gendutan ya gitu, kok makin gede ya gitu. Itu kan pertanyaan nightmare ya untuk kita yang punya berat badan berlebih gitu loh. Dari biasanya keluarga-keluarga atau teman yang udah lama gak ketemu, atau mungkin sebenarnya itu basa-basi, tapi itu sebenarnya hal yang menakutkan kita kan. Jadi biasanya kalau pas
dietnya pas bulan puasa tuh aku motivasinya itu sih kayak oke, biar gak ada pertanyaan kayak gini deh, biar pertanyaan kayak gitu bisa diganti kayak yang tadinya kayak kok makin gendut bisa jadi kayak kok makin kurusan, apa sih tipsnya gitu. Itu kan lebih enak didengar ya. Jadi itu sih harus ibaratnya punya motivasi kenapa emang harus berhasil diet pas bulan puasa, kan momennya juga pas kan gitu. Ya betul-betul Kak. Nah tadi menarik tuh yang tadi Kakak sampaikan ya. Jadi sebenarnya kita tuh ada culture tersendiri untuk tadi misalnya berburu takjil, terus kayak kenalan kita membawakan makanan yang mau nggak mau kan kita harus menghormati ya. Bukan mau nggak mau tapi emang kadang kitanya enak juga sih. Iya, gitu. Enak juga Enak sih. juga. Nah sebenarnya Kak ada nggak sih tips makanan atau minuman yang sebenarnya recommended nih kalau dari Kakak sendiri ya sebagai healthy lifestyle enthusiast yang kita bisa makan khususnya pada saat Ramadan dan punya motif tersendiri untuk diet tuh kira-kira apa aja nih Kak menu-menu andalan Kakak nih yang kalau dari segi nutrisi kayaknya oke, kaya Lintas, tapi ya kalorinya, fatnya kayaknya lebih rendah gitu. Jadi menurut aku sebenarnya pola makannya tuh mau puasa atau nggak puasa tuh sama aja. Kita harus seimbang kan. Dan ya pasti makanannya yang tinggi serat, tinggi protein, karbonya juga aman, fatnya juga aman. Ya pasti balik lagi ke makronutrisinya. Cuman kalau aku kan kebetulan dulu mulai diet itu juga pas bulan puasa Kak. Oh gitu. Jadi aku emang dulu sambil belajar yang namanya karbo simplex dan karbo kompleks. Cuma kalau karbo simplex tuh makanannya kayak nasi, kayak gitu-gitu, nasi putih gitu-gitu. Cuma kalau misalkan karbo kompleks tuh yang kayak misalkan kentang, oatmeal dan lain-lain. Dan aku kalau dulu prefer pakai karbo kompleks. Jadi biar lama juga kenyangnya kan. Jadi aku dulu waktu pas bulan puasa itu juga aku lebih suka oatmeal sih. Nah makanya kalau sekarang aku kalau sahur itu lebih utamain oatmeal biasanya. Karena kenyangnya juga lebih lama gitu loh. Cuman kan lagi stigmanya orang Indonesia kalau nggak makan nasi putih itu berarti belum makan. Iya kan? Jadi ya sebenarnya harus diubah dulu sih dari mindsetnya. Kalau mereka tuh sama-sama karbo kok, gitu. Mereka sama-sama karbo. Jadi yang bikin lapar, kerasa lapar mungkin karena kayak pas jalan puasa, aduh gue lapar nih karena gue tuh belum makan nasi putih gitu. Padahal udah makan karbo yang lain, udah makan kentang, udah makan oatmeal, tapi masih rasanya belum makan nasi putih, berarti belum makan gitu loh. Cuman kalau kita pelajarin lagi, ternyata ya karbo kompleks itu bikin kenyang lebih lama. Jadi aku saranin kayak gitu. Terus juga proteinnya, karena kan kebetulan aku olahraga juga ya, aku nge-gym dan aku tuh sangat memperhatikan kebutuhan protein aku biar masa ototnya naik. Iya, masa ototnya naik dan gak nyusut gitu kan. Iya. Jadi biasanya kalau pas sahur aku selipin protein juga, ya kayak mungkin ayam, daging, telur. Dan kalau serat biasanya aku ya dari buah, kalau enggak dari sayur gitu. Yang penting komposisi dalam satu hari itu seimbang sih Kak kalau menurut aku. Ya mau makan kayak junk food yang kayak ibaratnya gorengan kayak gitu sebenarnya nggak masalah, asalkan kita bisa kontrolnya, nggak berlebihan. Itu masih nggak apa-apa banget kok gitu loh. Kayak kita nggak mungkin mulai diet tapi selamanya nggak makan kayak gitu itu nggak mungkin gitu loh. Jadi biasa aja tapi tetap bisa dikontrol mana makanan utama, mana makanan yang emang ibaratnya aku sih nyebutnya happy food ya kalau yang kayak gitu. Jadi emang buat kesehatan mental kita. Senang-senang dikit ya, ada dikitnya, nyoba-nyobain tuh masih tetap ada. Kalau dari Kakak nih, tadi menarik juga nih ternyata Kak Sania nih mulai diet pertama kali itu pada saat Ramadan kan. Betul. Ada nggak sih Kak takjil yang tetap dirasain gitu ya? Dan ternyata kalau dari segi tadi Kakak kan juga cukup mengerti soal proteinnya, kompleks, serat dan lain-lain. Yang kalau dari nutrisi ini kayaknya oke juga nih kita kita konsumsi seasonal food lah Kak tuh yang takjil kan biasanya nggak keluar terus-terusan ya. Ada nggak Kak, ada rekomendasi nggak sih? Kalau aku pas buka puasa kayak aku tuh suka banget gorengan kan. Cuman mungkin kalau dulu sebelum diet
gorengannya tuh bisa 3, kelompoknya 2 gitu. Itu jatuhnya snack. Tapi kalau dulu abis itu baru makan nasi lagi. Kalau sekarang ya balik lagi aku kan mengkategorikan itu sebagai happy food ya. Jadi kadang aku cuma makan gorengannya 1, abis itu lontongnya 1. Yang penting udah gitu, itu bukan makanan utama. Dan setelah itu baru aku makan makanan utama aku gitu. Cuman kalau takjil-takjil kayak gitu sebenarnya gak masalah, tapi kan kalorinya tinggi ya. Dan kalau kita pikir kalau misalkan kalorinya tinggi kayak gitu, ibaratnya misalkan apa ya, kayak kita makan sop buah misalkan kalorinya 500 gitu, 500 kalori. Sebenarnya kalau kita bedah lagi, sop buah itu ibaratnya makronutrisinya kan gak seimbang kan. Ya mungkin karena banyak sirupnya, lebih banyak SKM-nya, manisnya, lebih banyak manisnya. Dan kalau menurut aku daripada kayak gitu lebih baik 500 kalori itu udah bisa makan nasi, pakai ayam, pakai telur, yang ibaratnya tuh udah kenyang banget gitu loh. Padahal kalau dulu kan kita nggak tahu, ibaratnya kalau kayak sop buah kayak gitu-gitu ya itu sebagai minuman aja, bukan makanan utama. Padahal kalorinya tuh bisa dibilang bisa bersaing sama kalori makanan utama kita gitu loh. Cuman ya balik lagi kalau kita bisa ngontrol, ya nggak masalah sih kalau emang masih mau makan happy food itu apa-apa gitu. Ya sebenarnya sop buah adalah salah satu takjil favorit aku juga nih. Mungkin Irzan juga banyak yang relate ya dengan sop buah. Itu kan manis ya Kak. Sebenarnya otomatis ya kalau manisnya itu kan dalam jangka waktu berjam-jam dia tidak makan dan minum, itu ada mungkin apa kita bilangnya, kalau zaman sekarang bilangnya craving gitu ya. Sugar craving tuh adalah suatu hal yang sangat normal gitu. Mungkin kalau aku sendiri kayak sop buah itu adalah satu hal, adalah pelampiasan sugar craving. Nah, aku mau tahu dong Kak, dari pengalamannya Kakak nih, pada saat proses diet itu kan pasti bertransisi ya Kak, ada small step-nya gitu ya, trial and error-nya. Nah, pada saat itu bagaimana cara Kakak mengendalikan sugar craving? Selain tadi tips yang aku sudah dapatkan dari Kakak adalah motivasi. Tapi biasanya motivasi itu kan build up-nya itu agak cukup butuh waktu ya Kak. Nah, kira-kira Kakak ada hacks-hacksnya nggak nih untuk kita nih mungkin yang baru mau diet nih sama bulan puasa, biar sugar craving-nya itu tetap terkontrol, nggak jadinya tadi lah udah semua dimakan maunya gitu kan pada saat buka puasa. Sebenarnya kalau emang kita diet, kita tuh nggak apa-apa kok mau makan manis. Tapi karena kan aku juga belajar diet itu kan ya step by step ya, balik lagi ada trial and error-nya dan lain-lain. Sebenarnya kalau mau makan manis, daripada sebenarnya kita bingung tuh kalau kita beli sop buah di orang, kita tuh nggak tahu kalorinya berapa, ya kan? Kita nggak tahu itu dia pakai susu berapa banyak dan lain-lain. Cuman kalau aku ngadepinnya, kalau emang aku mau makan yang manis-manis, sekarang banyak kok produk-produk diet yang misalkan sirup gitu loh. Kalau dulu ya sirup aja. Kalau sekarang banyak banget sirup yang mungkin gulanya nggak ada, tapi rasanya tetap enak. Dan aku prefer untuk masak sendiri kalau kayak gitu. Kalau emang pengen sop buah, banyak banget kok sekarang produk-produk diet yang kita cara bikin kita sop buah tapi kalorinya jadi lebih dikit. Itu banyak banget. Jadi kalau emang pengen apa namanya yang manis-manis ya bisa ke situ. Atau kalau emang pengen banget gitu loh, ya asalkan itu terkontrol, karena kan kita biasanya kalau pengen tuh karena pengen nyicipin aja kan, nyicipin lapar mata, nyicipin toy satu porsi. Nah itu jadi kayak sebenarnya lebih dikontrol aja. Cuman aku pribadi lebih menyarankan untuk masak sendiri, karena jadi kita bisa tahu kalorinya berapa. Karena kan kalau aku emang makanan tuh aku kadang nimbang Kak, jadi emang buahnya aku timbang dan aku masukin ke aplikasi track kalori kan. Jadi kayak biar lebih tahu, oh ya ternyata aku makan segini tuh kalorinya segini gitu. Dan bisa kalau kita bikin sendiri, bahan-bahannya juga kita bisa kontrol juga kan. Iya, jadi nggak yang kayak tadi yang kalau misalkan sop buah bisa pakai SKM satu kaleng gitu loh. Nah kalau ini kita bisa ganti sama yang lain. Yang penting kan hasrat kitanya itu tuh terpenuhi gitu. Hacksnya masak sendiri, dan kayaknya itu lebih murah gak sih Kak? Lebih murah dan lebih banyak, jadi kayak sekeluarga bisa nyobain semua ya. Iya, itu modal satu hari bisa seminggu sebenarnya.
Baik, jadi itu hacks yang secara efektif untuk tubuh dan efisien untuk kantong kayaknya ya untuk tips itu. Dan mungkin ini sih Kak, ada banyak gitu pertanyaan dari sekitar aku yang nanya, kenapa ya mungkin orang-orang tuh udah mencoba untuk menahan lapar tapi berat badannya naik ternyata ya pasca puasa. Sebenarnya yang tadi Kakak sempat jelasin craving dan lain-lain itu punya peranan ya pastinya. Tapi apa ada penyebab-penyebab lain Kak yang membuat seseorang itu ternyata efeknya setelah puasa malah meningkatkan berat badan? Apakah waktu makan yang tidak tepat atau bagaimana tuh ada ini lagi nggak sih Kak, faktor-faktor lainnya? Sebenarnya kalau naik berat badan saat puasa atau setelah puasa, menurut aku kayak mungkin mereka pas mulai terlalu strict gitu loh, terlalu nggak realistis gitu. Jadi kayak mungkin mereka nahan selama 1 bulan gitu. Oke, gue diet, gue nggak makan kayak gini A B C D bla 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 bla. Ternyata pas lebaran ketemu makanan yang kayak opor, ketupat, iya, semuanya jadinya oke, pas hari pertama, hari kedua ya mungkin makanannya masih kayak gitu. Ternyata sampai hari ketiga dan lain-lainnya jatuhnya balas dendam. Ya kan? Jadinya malah naikin berat badan. Atau kalau misalkan saat puasa, menurut aku ya aku bilang tadi, kalau misalkan kita sahur tuh makannya biasanya ya udahlah bisa lah nahan gitu loh, karena ya kita masih ngantuk mau makan apa gitu loh. Cuma kalau pas buka puasanya ternyata malah kayak aduh nggak bisa deh, ini udah aku mau jajan, mau nasi padang, mau sop buah, mau gorengan bla 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 bla. Itu yang bikinnya malah naik berat badan. Karena balik lagi sih, kalau naik berat badan itu kan berarti kita secara nggak langsung kita melakukan yang namanya surplus kalori kan, atau kalorinya itu nggak kalori defisit, iya, jadinya malah lebih gitu loh. Sebenarnya bukan salah jam makannya dan lain-lain, salah hitungan mungkin perhitungan kalori hariannya gitu loh. Jadi menurut aku diet itu harus realistis. Gimana caranya kamu melakukan itu ya untuk waktu yang lama gitu loh. Ya balik lagi kayak aku pun realistis, nggak mungkin selamanya aku tidak makan gorengan. Cuman aku memang aku cuman switch aja sih, yang mungkin dulu sebelum aku diet aku tuh gorengan dan lain-lain itu adalah makanan utama aku gitu kan. Cuman kalau semenjak aku menjalani pola hidup sehat, ya aku kebalik. Jadi pola hidup sehatnya yang utama, balik lagi gorengan yang kayak gitu itu tuh ya itu buat nyenengin diri aku aja gitu loh. Itu sih yang aku balik. Kalau dulu kan malah kebalik ya, yang happy foodnya makanan utama, buah-buahnya dan sayur-sayurnya pinggir-pinggir itu bonus ibaratnya kan. Nah sekarang aku balik. Jadi emang kita harus realistis sih. Jadi diet itu bukan hanya selama bulan puasa, tapi akan terus. Mau kita misalkan berhasil diet, tapi kalau pola makan kita nggak dijaga, ya kita kan bisa lebih gendut lagi. Lambung ya berarti ya. Iya, kita akan jadi karena banyak orang yang akhirnya malah balas dendam setelah mereka kayak udah jaga makan dan lain, aduh udah deh nggak bisa, kayaknya emang udah ditakdirkan nggak bisa kurus selamanya. Banyak tuh yang kayak gitu. Habis diet ya, aduh kayak gue nggak bisa selamanya kayak gini. Udah aku mau menikmati hidup aja dengan kayak makannya yang berantakan dan lain-lain. Sebenarnya bisa, cuman berarti mindsetnya. Kamu hidup tuh panjang kan, jadi jangan sampai yang kayak ya kalau emang mau strict banget ya itu pilihan orang ya. Cuman maksud aku kalau aku masih di pribadi yang kayak aku masih mau menikmati hidup juga sih. Jadi mungkin bisa dibilang antara 50-50 antara pola hidup sehatnya sama happy foodnya gitu. Berarti tadi yang aku tangkap itu bener banget sih Kak, soal kita membuat rencana diet yang realistis ya, untuk lebih ke ini ya, lebih ke upaya konsistensi aja sih. Karena yang strict tadi biasanya besar peluangnya untuk gagal di tengah, melambung di tengah gitu ya, berat badannya dan lain-lain. Nah menarik juga tuh Kak soal diksi surplus kalori. Aku pernah dengar kalau surplus kalori dari apa yang kita makan itu bisa di-tackle sama olahraga, aktivitas fisik. Nah kalau dari Kakak sendiri nih sebagai healthy lifestyle enthusiast, sekali lagi, ada nggak rekomendasi jenis olahraga yang baiknya kita lakukan selama Ramadan, khususnya nih untuk teman-teman yang lagi diet? Kalau aku, karena kan yang tadi aku bilang tadi, aku mulainya itu pas bulan puasa juga ya. Jadi aku tuh dulu cukup mager banget sama namanya olahraga. Mungkin bisa dibilang aku tuh olahraga 2 tahun sekali, dan itu juga paling cuma berenang cantik gitu. Dan terus aku cari olahraga yang
aku nggak melakukan itu secara lama gitu loh, karena kan susah banget sebenarnya pola hidup yang tadinya kita nggak suka olahraga, jadi mau coba olahraga, itu kita kayak harus mengakali diri kita sendiri. Dan aku itu suka waktu itu sama olahraga yang namanya HIIT cardio. HIIT cardio apa tuh Kak? Jadi dia itu high intensity interval training. Jadi dia memang olahraga itu cuma sebentar. Cuman emang ibaratnya langsung mas-masan banget. Keringetan banget. Karena aku dulu kan aku mulainya itu pas zaman-zaman Covid juga ya. Jadi ya pasti kan gym nggak ada yang buka. Dan aku tuh orangnya bisa dibilang rada malu juga ya kalau olahraga di umum, karena kan waktu itu obesitas kan dan lain-lain, aku takutnya gerakannya salah dan lain-lain. Jadi aku cari olahraga yang fleksibel bisa dilakuin di rumah. Yaitu makanya aku HIIT cardio itu dengan cari di YouTube. Sebenarnya aku olahraganya itu dulu banget cuman kayak 3 menit awalnya. 3 menit, bener-bener 3 menit. Habis itu udah istirahat dan lain-lain. Cuman aku selalu nanemin ke diri aku kalau 5 menit sampai 10 menit itu jauh lebih baik dibanding tidak sama sekali. itu kalau aku lagi malas olahraga, aku pasti kayak oh iya deh, kalau misal ini 3 menit aja bisa ngerubah hidup gue gitu. Jadi aku bisa langsung bangun olahraga. Jadi emang kita harus bangun dari yang kayak gitu. Balik lagi, aku tuh sebenarnya tidak mengkotak-kotakan mau olahraga apapun tuh menurut aku semuanya bagus daripada nggak sama sekali gitu loh. Jadi emang lakuin yang menurut kamu itu suatu hal yang menyenangkan gitu loh. Mau Muay Thai ya nggak masalah gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir pakai logika, daripada kita nggak olahraga sama sekali itu udah bagus banget gitu. Jadi pasti berimpact kok. Nggak ada olahraga yang kayak aduh gue olahraga kayak gini nggak bakal kurus nih gitu, nggak ada sih. Jadi daripada tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi balik lagi, terserah mau lakuin olahraga apa. Cuma kalau sekarang aku itu lagi suka nge-gym. Aku lagi suka nge-gym sama lari kardionya. Jadi ya kalau emang kadang kalau lagi mager banget lari, ya mungkin aku bisa ganti ke HIIT cardio yang olahraganya di rumah gitu. Tapi baik lagi, olahraga semuanya bagus kok. Yang penting dilakuin. Kalau nggak dilakuin sama aja. Durasi nggak masalah ya Kak. Nggak masalah. At least bergerak dulu deh. Yang penting untuk kalian yang pemula, gerak dulu gitu. Gak usah mikirin durasi yang kayak dia nge-gym harus 2 jam gitu. Enggak, kamu coba dulu aja 5 menit gitu. Kalau untuk pemula biasanya 5 menit udah sangat luar biasa. Maka aku sangat mengajukan jempol untuk orang yang mau mulai olahraga, itu keren. Itu harus kuat banget kayaknya ya niatnya. Itu mereka berarti udah ibaratnya keluar dari zona nyaman. Betul. Karena kan yang kita yang senang rebahan tiba-tiba kayak harus bergerak dan lain-lain, itu suatu hal yang sulit dan kalian tuh keren. Ya, itu pencapaian besar sih. Kalau misalnya waktunya ada nggak sih Kak yang recommended, misalnya apakah menjelang berbuka atau sebenarnya bebas aja sih kalau puasa? Kalau pas bulan puasa sebenarnya olahraga tuh mau jam berapapun bebas, yang penting dilakuin gitu. Cuman kalau aku pribadi lebih suka itu sebelum buka puasa. Karena tapi ada loh maksudnya orang-orang yang olahraganya itu abis sahur atau mungkin pas pagi. Itu banyak juga teman-teman aku yang lakuin itu. Cuma kalau aku tuh nggak kuat ya. Jujur aku tidak kuat. Kalau misalkan aku contohnya lari gitu. Misalkan aku larinya pas puasa pagi atau siang, aku takut lari ke warteg gitu. Jadi aku udah beda arah. Takutnya salah kan, salah belok. Jadi aku lebih baik itu biasanya setengah jam sebelum buka. Biasa aku pasin sih kalau misalkan aku lari berapa menit gitu kan, udah aku bisa lari jadi tahu berapa menitnya aku. Bisa aku pasin sama azan. Kan nggak mungkin dong kalau misalkan udah mau azan kayak aduh haus nih buka, kan nggak mungkin ya. Udah aku tahan dulu deh, mau apapun yang terjadi gue tunggu sampai azan gitu kan. Aku dulu juga kayak gitu, jadi pas olahraga HIIT cardio di rumah itu biasanya 15 menit sebelum buka. Jadi pas olahraga ya alarm berhentinya itu ya pas azan. Ya kan, jadi kayak udah langsung minum, langsung jadi olahraganya dapet, pahalanya dapet. Terus kayak seretnya nggak terlalu lama ya. Nggak terlalu lama. Baik lagi kalau kita udah seret di ujung juga udah kayak aduh udah mau buka nih gitu. Nanggung nih. Jadi kayak udah deh nggak bisa gitu. Jadi kalau aku prefer sebelum buka puasa. Cuman kalau ternyata mau malam juga nggak masalah sih. Jadi emang tergantung bisanya kapan gitu loh. Cuma kalau kadang sekarang aku nge-gym kan,
kalau nge-gym kan aku rentang waktunya bisa 1 jam sampai 2 jam. Jadi mungkin kadang juga jam 9-an itu kan sekarang gym itu kalau misalkan kalau gym aku ya itu pas bulan puasa bukanya makin malam. Iya sampai malam. Jadi mungkin sampai jam 11 tuh baru tutup. Karena kan banyak juga orang yang habis tarawih baru ibadah ya, baru gym dan lain-lain. Jadi balik lagi maunya tuh kayak gimana. Cuma kalau aku sih menyarankannya sebelum buka puasa itu tips dari aku. Iya, itu ini banget sih. Ternyata kalau dipikir-pikir iya juga ya. Bener, kita kan? akan lebih nggak berasa gitu ya kayaknya. Karena waktu kemarin juga aku sempat lari. Aku nyoba tuh sebelum buka puasa. Itu pertama kalinya aku lari pas bulan puasa. Terus aku lari, kok mual ya? Mual. Cuman kayak tahan deh 10 menit lagi udah buka nih gitu. Tahan. Ya udah jadinya aku tahan gitu. Jadi sebenarnya gini loh, kalau aku nemu quotes gini, lari atau olahraga sebelum pas bulan puasa itu cuma setahun sekali. Jadi kayak momennya ini sangat gitu. jarang gitu loh. Ya menarik Kak. Jadi tadi yang aku simpulkan apapun olahraganya nggak masalah. Mungkin kalau nggak berenang hati-hati kalau siang berenang ya. Itu benar-benar sambil menyelam minum air sih. Itu bukan ini lagi retorika tapi beneran. Bukan, itu beneran. Mungkin itu salah satunya yang tadi olahraganya nggak masalah apa aja, durasi untuk beginner itu dari yang durasinya kecil nggak masalah ya Kak ya. Dan tadi hacksnya kayak bener banget sih, deket sama buka puasa itu akan less capek ya. Capek sih tetap. Awas, resiko wartegnya guys. Itu berbuka puasanya lebih kecil. Jadi tetap bisa full 30 hari gitu ya kan itu kayak. Itu win-win solution menurut aku. Yang itu kayak sangat aplikatif untuk diterapkan. Oke, thank you Kak Sania atas penjelasannya. Semoga Itizen mendapatkan banyak insight dari video ini. Jangan lupa sebelum diakhiri videonya untuk subscribe dulu channelnya dan juga nyalakan loncengnya. See you on the next video Itizen. Bye bye.